Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Nah, senang sekali pada hari ini teacher masih berkesempatan untuk membuat video pembelajaran untuk kalian semuanya. Teacher yakin kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 3 SD. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada materi pelajaran 7 tentang saling memaafkan. Minta maaf adalah sikap yang menunjukkan bahwa kita adalah anak yang rendah hati, anak yang tidak sombong. Nah, tentu saja jika kita menjadi anak yang baik, tidak sombong, banyak orang yang mau berteman dengan kita. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus mau meminta maaf. Nah, minta maaf saja tentu saja tidak cukup, tapi kita harus berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi bukan hanya sekedar minta maaf saja, minta maaf, lalu besoknya diulang lagi, minta maaf, besoknya diulang lagi. Itu namanya minta maaf tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, yang teacher ajarkan adalah kita minta maaf dengan bersungguh-sungguh. Artinya apa? Selain minta maaf, kita juga harus mau berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Di pertemuan sebelumnya, teacher juga sudah banyak sekali memberi contoh. Salah satu contohnya adalah jika kita datang terlambat ke sekolah, biasanya kita minta maaf pada teacher. Maaf teacher, saya datang terlambat. Nah, besoknya lagi kita masih boleh terlambat. Nah, tentu saja tidak boleh lagi ya. Kalau sudah minta maaf kepada teacher, maaf teacher, saya terlambat karena terlambat bangun lah, terlambat makan lah, dan lain sebagainya. Besoknya kita harus berusaha bangun lebih pagi agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Ada juga contoh lainnya yang di pertemuan sebelumnya sudah teacher sampaikan pula. Jika kita melakukan kesalahan pada teman, misalnya jika tidak sengaja menghilangkan pensilnya, maka kita harus berusaha memperbaikinya dengan cara mengganti pensil atau penghapus yang kita hilangkan tersebut. Nah, inilah contoh dari mau meminta maaf dan mau memperbaiki kesalahan kita. Pelajaran 7, saling memaafkan. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua. Masih tentang cerita saling memaafkan. Dahulu ada seorang raja yang sangat gemar berburu bersama pengawalnya. Berburu ini pekerjaan mencari hewan-hewan di hutan itu ya, ditembak ya, mungkin nanti diambil bulunya, diambil kulitnya dan lain sebagainya. Itu namanya berburu. Jadi dahulu kala itu ada seorang raja yang sangat gemar berburu. Suatu hari saat mereka sedang berburu, raja melihat ada seekor rusa besar dengan bulu yang sangat indah. Raja sangat ingin menangkap rusa tersebut, tapi rusa itu berlari dengan sangat cepat. Raja terus mengejar sampai ke tengah hutan. Sampai-sampai ia tidak sadar karena dia sudah terpisah dari pengawalnya dan tersesat. Ya, karena saking asiknya raja ini mengejar si rusa yang berburu indah ini, sampai-sampai dia terpisah dari pengawalnya dan malah tersesat. Saat asik mengejar rusa tersebut, raja tidak menyadari ada sebuah lubang besar di hadapannya. Ia pun terjatuh ke dalam lubang besar itu. "Tolong, tolong!" teriak raja. Tak ada yang mendengarkannya. Raja terus berteriak. Ternyata teriakannya ini didengar oleh rusa yang dikejarnya tadi. Jadi raja ini berteriak-teriak tolong-tolong itu tidak ada yang dengar karena pengawalnya sudah terpisah jauh dari si raja ini. Yang mendengarkan si rusa yang tadi dia kejar dan mau dia bunuh. Rusa itu berhenti dan berpikir, kasihan sekali orang itu, ia jatuh ke dalam lubang. Jika tidak kutolong, ia akan mati. Ia lalu melompat ke dalam lubang. Jadi si rusa ini melompat ke dalam lubang, menyuruh raja naik ke punggungnya dan menggendong raja keluar dari lubang tersebut. Raja sangat terharu dan berterima kasih kepada rusa. Meskipun ia telah berniat membunuhnya, tapi rusa memaafkannya dan menolongnya saat ia dalam kesusahan. Raja kemudian berjanji kepada rusa bahwa ia tidak akan berburu lagi.
Jika kamu melakukan kesalahan terhadap orang tua, ya, terhadap mama, papa, apakah mereka akan membenci dan dendam kepada kita? Ya, tentu tidak. Mama dan papa tidak akan pernah membenci ataupun dendam kepada anaknya. Orang tua selalu memaafkan kesalahan anaknya. Jika kita berbuat salah, kita ingin orang lain memaafkan kita. Oleh sebab itu, kita juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita juga bisa mencontoh Buddha. Semasa hidupnya, ada orang-orang yang iri kepada Buddha. Mereka berusaha memfitnah dan mencelakai Buddha. Buddha mengetahui semua itu karena Buddha Maha Tahu. Tapi Buddha tidak membalas perbuatan buruk orang-orang itu. Buddha memaafkan perbuatan mereka dan tidak menganggap mereka sebagai musuh. Yang lebih hebatnya lagi, Buddha justru memancarkan cinta kasih kepada mereka semua. Membenci orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Terus mengingat-ingat kesalahan dan tidak mau memaafkan membuat kita tidak bahagia. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, ya, kita tidak usah ingat-ingat dia. Kalau kita ingat-ingat kesalahan orang itu, malah itu akan membuat kita tidak berbahagia, ya. Membenci orang yang berbuat salah pada kita juga tidak ada manfaatnya. Laksanakanlah ajaran Buddha. Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa pilih kasih kepada kita. Mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita adalah wujud cinta kasih tanpa pilih kasih. Baiklah anak-anak, itu adalah materi kita pada hari ini, ya. Jadi selain kita mau meminta maaf, kita juga harus mudah memaafkan. Nah, seperti cerita tadi, si rusa yang tadinya mau dibunuh oleh raja karena rajanya suka berburu kan. Nah, akhirnya dia mau memaafkan si raja, malah menolong sang raja tersebut. Nah, ini adalah contoh sikap yang sangat baik sekali. Karena Buddha mengajarkan kita harus memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih. Itu artinya adalah kita harus menyayangi semua makhluk, tidak boleh milih-milih teman, ya, tidak boleh menyakiti hewan-hewan, ya, dan mau memaafkan kesalahan dari orang lain. Ini adalah contoh sikap anak yang baik. Teacher yakin kalian semua akan berusaha untuk mempraktekkan hal-hal seperti ini agar kalian menjadi anak yang baik. Selanjutnya ada sedikit tugas yang perlu kalian kerjakan hari ini. Pada buku kalian halaman 121 dan 122 ada evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Teacher yakin sekali kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan makna dari materi pelajaran kita di pelajaran 7 ini tentang saling memaafkan. Menjadi anak yang mau memaafkan dan juga mudah meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.